Joshua. Aku Tia. Aku Kikan. Di sini kita juga punya nih satu member, dia lagi di Korea. Iya, gimana kabar lo di sana, Di? Nama aku Audrey, aku lagi di Korea, tepatnya di Gyeongbokgung Palace. Alhamdulillah banget, kabar aku baik. Kabar kalian gimana? Aku kangen banget sama kalian. Oke. Nah, kita dari kelompok 3. Hari ini itu kita bakal ngebahas tentang ekonomi kapitalis. Saksiin ya. Jadi kalian tuh pasti tanya-tanya kan, apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi itu adalah cara atau strategi suatu bangsa dalam mengatur kehidupan ekonominya untuk mencapai kemakmuran masyarakatnya juga. Nah, jenis-jenis dari sistem ekonomi itu ada banyak tahu. Salah satunya adalah sistem ekonomi kapitalis yang di video ini ingin kami jelaskan. Jadi, nama lain dari sistem ekonomi kapitalis itu ada sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar bebas. Nah, jadi sebenarnya tuh sistem ekonomi kapitalis itu apa sih? Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam bidang ekonomi untuk memberikan atau untuk menghasilkan keuntungan sepenuh atau sebesar-besarnya. Contohnya adalah tenaga bebas, ya tenaga kerja yang bebas, perdagangan internasional atau mungkin kalian tuh taunya ekspor impor dan juga mata uang asing. Nah, negara-negara yang menganut atau menerapkan sistem ekonomi kapitalis itu ada Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Singapura. Terus ada yang tahu nggak siapa pelopor dari sistem ekonomi kapitalis? Ya, bener. Susah diambil. Itu adalah Adam Smith. Adam Smith merupakan pelopor dari sistem ekonomi kapitalis. Ciri ekonomi kapitalis itu ada peran pemerintah yang sangat terbatas, lalu tidak bergantung dengan norma, terus bebas untuk bersaing dengan saling menghargai. Lalu orang-orang bebas mempunyai alat produksinya masing-masing. Kapitalis lebih dipegang oleh swasta. Lalu harga-harganya itu dibentuk oleh pasar bebas dan bukan oleh pemerintah. Yang pertama itu kebaikan sistem ekonomi. Kebebasan sistem ekonomi sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Kebebasan ekonomi itu manfaatnya kayak kita bisa memperkaya negara kita sendiri dan juga kita bisa meningkatkan produktivitas dalam negara kita. Nah, bisa juga untuk meningkatkan distribusi kekayaan rasional dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana cara kita mengatasi sistem ekonomi kapitalis. Kelemahannya, apa yang kita atasi gitu kan? Solusinya apa untuk kelemahan sistem ekonomi kapitalis? Nah, dari aku, solusinya itu adalah kita harus membeli atau juga meningkatkan produk dari lokal. Jadi produk kita sendiri gitu. Kita juga harus menyaring budaya asing yang masuk agar kita bisa sesuaikan dengan bangsa kita, budaya bangsa kita gitu. Oke, jadi segitu dulu dari aku. Terima kasih. Nah, karena tadi aku udah menjelaskan tentang kebaikan sistem ekonomi kapitalis dan juga cara mengatasi kelemahannya. Ada yang tahu nggak nih kelemahan atau keburukan dari sistem ekonomi kapitalis? Ada yang tahu nggak coba? Oh, gue tahu. Salah satunya tuh kayak kompetisi yang nggak terbatas sama yang bebas. Misalnya tuh kayak hak perorangan dalam mengumpulkan harta itu melampaui batas. Jadi kayak mengakibatkan pengumpulan kekayaan ya tadi melampaui batas dan menyebabkan distribusi kekayaan yang gak seimbang sama dapat menghancurkan sistem ekonomi. Gitu. Tahu dong, jadi yang kedua itu pengelolaan sumber daya alam yang terus-menerus dikarenakan dieksploitasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Gue lanjutin ya dari yang Kikan tadi bilang. Nah, nilai moral yang terhitung baik itu kayak kasih sayang, kerjasama, peduli satu sama lain itu udah nggak dipeduliin lagi di masyarakat sekarang ini. Nah, dari tadi kan kita udah ngejelasin nih tentang sistem ekonomi kapitalis. Jadi sekarang kalian udah ngerti kan? Thanks for watching. Bye.